Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Al-Quran itu qaulu fasl. Jadi kalau di dalam tafsir As-Sa'di, fasl itu apa? Fasl itu wadihun, haqqun, bayinun. Al-Quran itu jelas. Kemudian bayinun sebagai penjelas. Haqqun itu hak. Kemudian sebagai wadihun. Wadihun juga jelas. Bayinun, wadihun, haqqun. Tapi kalau di dalam tafsir Asy-Syaukani, apa kata Imam Asy-Syaukani? Al-Quran itu fasl. Fasl itu yang membedakan mana hak dan yang batil. Wa yubayyinu kilahuma, kata beliau. Dan Al-Quran itu menjelaskan kenapa ini tidak baik, kenapa ini baik. Jadi tidak hanya mengatakan ini tidak bagus, ini bagus, tapi dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi makanya ketika Allah mengatakan ini tidak baik, kenapa tidak baik? Karena begini-begini. Ini baik, kenapa baik? Itulah qaulun fasl. Ini menurut Imam Asy-Syaukani. Tapi dalam tafsir Jalalain, beliau cuma mengatakan al-farqu bainal haq wal batil. Sebagai pembeda antara hak dan batil saja, itu saja. Jadi artinya Imam Asy-Syaukani lebih maju lagi selangkah, beliau menjelaskan lagi wa yubayyinu limadha al-haqqu wa limadha al-batil. Tapi dalam tafsir Syaukani beliau mengatakan lagi, Allah menjelaskan lagi dalam Al-Quran yang mana hak, kenapa hak dan kenapa batil. Kalau kita lihat kenapa malaikat Jibril alaihissalam itu kalau di dalam Al-Quran khusus beliau, khusus tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu untuk Jibril. Dan kalau ada masalah apa-apa ketika Lailatul Qadar itu, Jibril selalu dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah apa dengan Jibril? Ya. Jadi Jibril itu satu-satunya malaikat yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran. Makanya yang dekat dengan Al-Quran itu mulia. Maka Jibril itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala sairil malaikah, dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Itu. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa dalam satu bulan Ramadan itu ada satu hari yang dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar? Karena pada 27 Ramadan itu turun ayat suci Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, bukan ke dunia, tidak. Jadi Lailatul Qadarnya di sana. Jadi turun pada 27 Ramadan. Ini versi tafsir Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mengatakan pertama sekali turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW 17 Ramadan, itu cuma 5 ayat saja. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya di bulan suci Ramadan yang kita peringati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, itu hanya memperingati turunnya 5 ayat surah Al-Alaq. Tapi beda lagi nanti dengan Ibnu Asyur. Ibnu Asyur mengatakan turun Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 17 Ramadan, kata beliau. Ini beda pendapat saja. Tapi kalau kita lihat dari Ibnu Asyur itu sendiri, beliau adalah pakar bahasa dan balaghah. Artinya tidak sepakarnya Ibnu Abbas.
Jadi Ibnu Abbas itu setiap kejadian itu memang beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang tanya nanti, turun Al-Qur'an 27 Ramadan apa 17 Ramadan? Kita lihat dulu turun ke mana dulu. Kalau turun Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di sana artinya. Kan di sini orangnya. 27 Ramadan. Tapi kalau turun di bumi itu awalnya turun adalah pada 17 Ramadan ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan yang lain itu turunnya di luar Ramadan ya. Jadi kalau dikatakan Al-Qur'an turun di bulan suci Ramadan, itu turun di Baitul Izzah 27 Ramadan. Makanya bulan Lailatul Qadar itu mulia gara-gara apa? Gara-gara turunnya Al-Qur'an. Nyo menyebutnya muhud mulia cik, baik tapi jiuh Quran. Ya, baik tapi jiuh Quran. Paling enggak kita terus membaca Al-Quran, telaah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, bejuh dari Al-Quran. Nyan menyojiuh dari Al-Quran, hana punya pegah ya baik. Artinya apa? Kita akan jauh terus dari apa Allah Subhanahu Wa Taala, jauh terus dari kemuliaan. Makanya menyemuh mulia, dekati Al-Quran, belajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Makanya pada pembahasan yang lalu itu dikatakan innahu laqaulu fasl. Jadi qaulu fasl itu pembeda antara hak dan batil. Kita kalau ingin mengetahui kebenaran maka bacalah Al-Quran. Sekarang kita lanjut pada ini ayat-ayat terakhir ini, ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa bil hazl. Hazalnya apa gila? Hazal ini kalau istilah Imam Jalalain, hazal itu dia itu bukan perkataan main-main ya. Kan main-main ya. Cerita tentang kaum terdahulu yang dihancurkan oleh Allahnya kan mayang-mayang ya baik. Bagaimana ketika Allah menyuruh kepada iblis untuk sujud kepada Adam itu kan kalam main-main ya baik. Ini bukan seperti kita baca-baca cerita-ceritanya kan. Yang sehingga orang-orang kafir itu mengatakan apa? Orang-orang kafir Quraisy, asatirul awwalin. Ini cerita ini kan dongeng saja ini. Ya, dongeng ini. Cerita tentang kaum Ad, kaum Samud yang dimusnahkan oleh Allah. Kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam, itu kan cerita dongeng itu. Padahal di dalam Taurat ada diceritakan cerita itu. Di dalam Injil juga ada diceritakan cerita itu. Tetapi mereka mengatakan ini kan cerita dongeng itu. Ashabul Kahfi, salasumi'atin wazdadu tis'a. Jadi dia tidur selama 309 tahun lamanya. Ini kan dongeng yang banyak, bukan main-main. Ini yang dimaksudkan dengan hazal. Nabi Uzair alaihissalam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kam labis?" Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Saya tidur cuma sehari atau beberapa satu hari atau kurang dari satu hari. Allah mengatakan tidak. Kamu sudah tidur selama mi'ata am, selama 100 tahun lamanya. Ini tidur 100 tahun lamanya kan main-main ya. Ya, kan main-main. Jadi makanya Al-Qur'an itu bukan perkataan begitu saja tanpa landasan, tidak. Makanya Al-Qur'an ini adalah bocorannya Lauhul Mahfuz. Sehingga turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah Al-Quran inilah yang dulu itu syaitan, iblis dan jin ingin membocorkan isinya sebelum turun ke Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya letaknya di mana? Letaknya di bawah langit pertama ya. Jadi makanya mereka itu apa kata jin? Naq'udu maq'ida lis-sama'. Kami duduk di sana. Jadi naq'udu itu kalau dalam bahasa Arab, qa'ada maq'ad tempat duduk, kalau ini kursi namanya. Kalau makan itu tempat duduk yang panjang. Artinya mereka semua sudah menunggu ini apa bocorannya, bocoran Al-Quran ini. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rupanya bocoran ini sudah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di dunia, ya, di bumi. Ya. Bocoran ini sudah dibacakan. Jadi makanya jin itu merasa takjub. Ini Nabi Muhammad kok tahu nih, berarti dia mulia ini. Kenapa? Karena dia dekat dengan bocoran yang akan selalu diintai oleh iblis dan setan itu. Bocoran-bocoran itu. Makanya diturunkan bocoran itu kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. 13 tahun itu di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi ini bukan perkataan apa. Nak perlu ragu kita, nak perlu ragu. Ketika kita membaca Al-Quran, nyoku budoi salahnya, nak perlu ragu. Karena begini, ilmu itu kan ada dua. Ini versi tafsir As-Sa'di. Ilmu yang pertama, ilmu bin nazar wa tafakkur. Ilmu yang dilakukan seseorang dengan penelitian, ditelitinya, ya, apa teliti namanya?
Wa tafakkur. Tafakkur itu setelah dia membaca dia bertafakkur, dia berpikir. Ya. Ilmu ini kata Imam As-Sa'di, imma ayyakuna sawaban wa imma ayyakuna khata'an. Bisa benar, bisa salah. Dan teori ini, ilmu ini bisa dibantah oleh teori yang lain lagi. Ketika muncul teori yang lain lagi, teori ini bisa batal. Yang lagi apakah atau Darwin? Teori Darwin, manusia dari monyet. Yang menurut pedih, Pak. Kenekalan struktur sama. Tapi setelah itu muncul teori yang lain sehingga membantah teori ini. Jadi artinya apa? Ilmu dengan penelitian itu dan dengan tafakkur itu imma ayyakuna sawaban, bisa benar, bisa salah. Yang kedua, al-ilmu yatalaqqal 'abdu min rabbih. Ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ilmu inilah yang Rasulullah minta untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wal hikmah wat tafsir. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas ini pemahaman agama, faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ajarkan ta'wil kepada dia, ajarkan hikmah kepada dia, ajarkan tafsir kepada dia. Ini artinya Rasulullah enggak main-main nih, artinya langsung minta dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan Ibnu Abbas. Jadi Al-Qur'an itu enggak perlu ragu, apapun yang diceritakan dalam Al-Qur'an hanya perlu ragu. Makanya seorang itu diragukan keimanannya apabila dia mengatakan saya ayatnya mentang lun hana lu peti, hana lu jinya. Ini seperti orang-orang kafir Quraisy. Apa kata mereka? Nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami yakin kepada sebagian lagi hana yakin. Ya, ini sama saja ini. Kalau ingin beriman kepada Al-Qur'an, beriman secara menyeluruh semuanya. Kita yakin kepada semuanya. Hana perlu ragu. Maka di awal surah Al-Baqarah itu sudah jelas Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna hasil. Sekarang kita lihat, kita lanjut lagi ayat 15. Innahum yakiduna kaida. Ini yakidu kaida ini apa? Jadi yakidu kaida ini mereka berusaha sedemikian rupa untuk membuat kaidah ini, apa istilahnya itu? Seperti makar, merubah-rubah ya. Dia rubah-rubah Al-Quran. Dia katakan Al-Quran ini perkataan Muhammad. Itu yakiduna kaidah. Mereka berusaha sedemikian rupa supaya orang-orang itu tidak yakin kepada Al-Quran. Ya. Dia kan biasa bina tasah legap hai pu dengar yang peninanya ceritanya. Ya, ini namanya innahum yakiduna kaidah. Dan dia itu juga mereka mengolok-olok Rasulullah SAW pun begah dia. Kan ketika peristiwa Isra Mi'raj kan demikian juga. Padahal sudah dikuatkan apa di dalam Al-Qur'an itu kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sehingga mereka mengatakan Muhammad coba berdiri kamu satu kaki. Ya, sekarang coba angkat kaki lagi. Ketika enggak bisa saya, makanya kami juga enggak yakin sama kamu. Kami enggak yakin sama kamu. Yang sudah kamu lakukan malam ini enggak yakin kamu. Sebagaimana kamu tidak bisa kalau mengangkat dua-dua kaki, enggak mungkin. Ini bagaimana mau kamu naik ke Sidratul Muntaha? Ya, ini Pak. Jadi artinya apapun yang kita baca di dalam Al-Quran, kita harus yakin. Walaupun ada segelintir orang itu yang memutar balik Al-Quran, dipegah panena, nyoka makna jihbino, nyo makna jihbino, nyo makna jihbino. Perlu kita ketahui, Al-Quran itu tatkala diterjemahkan, ya, akan mendatangkan makna-makna yang berbeda. Makna berbeda maksudnya bagaimana? Pemahaman orang Indonesia itu ketika dia baca Al-Quran, menurut mereka begini. Ketika diterjemahkan lagi oleh orang lain, menurut pemahaman mereka begini. Ketika diterjemahkan lain lagi, menurut pemahaman mereka begini. Al-Quran bukan begitu. Jadi makanya apa? Kita merujuk ke dalam Al-Quran itu sendiri. Dan bagaimana orang Arab memahami itu? Kan orang kita yang memahami. Orang Arab bagaimana memahami kalimat itu? Ya seperti yang sudah kita bicarakan beberapa pertemuan yang lalu tentang fitnah dalam Al-Quran. Semua terjemahan mengatakan apa? Fitnah itu ngomongin orang lain. Padahal orang Arab bukan itu maksud fitnah. Fitnah itu apa maksudnya? Fitnah itu dua kata Ibnu Abbas. Kafir, satu lagi ujian. Ikhtibar, imtihan. Satu lagi apa? Kafir maknanya. Penyebutan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Ketika Allah menyebutkan fitnah, itu maknanya apa? Kafir. Satu lagi apa? Maknanya ujiannya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nyan dua cipu arti lah ya. Nyan. Ini kalau kita artikan fitnah, anakmu,
hartamu memfitnah kamu, gimana cara yang artinya? Anakmu, hartamu ujian bagimu. Artinya apa? Hartamu bisa membawamu ke surga, hartamu bisa membawamu ke neraka. Ya. Kemudian anakmu juga, anakmu bisa membawamu memasukkan kamu ke dalam surga, dan anakmu bisa membawamu memasukkan kamu ke dalam neraka. Ini arti fitnah ni, Pak. Ujian. Gujo katanya lewenya, Pak. Gujo apa? Gujo ngan harta, gujo ngan anu, dah sabar, Pak. Lagi dah tanam pun lagi, tanam capli kan. Nya dah tanam capli, kan capli lain je contoh capli mana, Pak. Menyohana sabar, hana hasil tepu dia, Pak. Kalau dalam mendidik anak hana sabar dia, hana hasil tepu dia, hana hasil tepu. Jadi baju-baju alah haid dauruh, baju-baju kapeng li, kanyo li, kaje li, aku pek terpula li gedi nya ne, Pak. Hana semayang, hana nyo, hana je haid da yuli tu, Pak. Hana tak sabar dia, Pak, nya. Jadi makanya tak sabar lagi tak japri, Pak. Pupuk dah tanam tak boleh pupuk, tak jaga li, ibu punya bek kurung i, bek lebih dah i. Ketika itu kalau sudah ini hama kita bersihkan lagi. Nanti kalau sudah ada hasilnya, tinggal dah duduk mentang nanya. Menyopot pihak apa yang apa, dah telefon orang lain, hai so tempot. Lum bayu. I kerja si jum deno lum bayu. So tempnya, Pak. Tawi wengaki mentang nanya, Pak. Demikian pula anak ketika sudah berhasil, nyan wengaki mentang nanya, Pak. I berdoa katanya. I jai tahu katanya. I baca doa, i bejnya macam-macam ni, Pak. I pemano katanya, nyan. Artinya hasilnya sudah kita dapati. Jadi artinya sabar ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa aqidu kaida. Ayat ini gaya bahasanya hampir sama seperti gini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat strategi yang sangat jitu untuk menghancurkan apa saja. Mereka membuat strategi sangat jitu untuk menghancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa dibunuh. Ketika Al-Quran diturunkan 23 tahun tetap 20 tahun. Makanya mereka tidak bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru. Makaru ini apa artinya? Makar. Mereka buat strategi sedemikian rupa. Seperti ini juga. Mereka buat strategi sedemikian rupa bagaimana orang lain tidak yakin kepada Al-Quran. Sehingga Musailamah Al-Kadzab, apa kata dia? Saya bisa juga buat Al-Quran. Apa kata Musailamah Al-Kadzab? At-tifda'u. Ini ketika turun surah ini Al-Fil. Fil gajah. Gajah raya. Cuma ayatnya bandung. Surah An-Namlu. Yang kan Namlu lah. Namlu Fidam. Ayatnya apa namanya? Namlu itu kecil, Pak. Tapi ayatnya panjang sekali. Dipegali Musailamah Al-Kadzab. Saya bisa juga buat. Ad-Difda' rijluhu fil ma'i wa ra'suhu fis sama', kata dia. Difda' itu kodok dia. Kodok, kakinya di air, kepalanya di langit. Tinggal awak Quraisy dah abai kemno ya. Penuh pegah don. Maknanya apa? Secara batin mereka ini mengakui keberadaan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa ditandingi. Dari mana kita tahu Al-Quran itu ada mukjizat di situ? Ya. Maka boleh ada debu. Mukjizat itu kan ada dua. Ada mukjizat material. Arti mukjizat material, mukjizat yang bisa dilihat dengan mata, bisa diraba dan bisa dirasa. Mana mukjizat itu? Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, Pak. Dengan mata sendiri kita bisa melihat. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit orang lain, bisa dilihat dengan mata dan bisa dirasa, Pak. Umat kapulih rono. Ya. Tetapi mukjizat satu lagi, ini mukjizat yang bisa dilihat. Tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, Pak. Ya. Itu mukjizat yang bisa dilihat. Tongkat Nabi Musa alaihissalam ketika memukul lautan itu terbelah menjadi kataudil azim. Menjadi seperti gunung yang sangat besar sekali. Bisa dilihat oleh mata. Tetapi Al-Quranul Karim tidak bisa dilihat. Tidak bisa dirasa. Bagaimana caranya? Ya, dekati dulu Al-Quran. Makanya mukjizat yang kedua namanya mukjizat immaterial. Seorang tidak bisa tahu mukjizat Al-Quran kecuali dia dekati dulu Al-Quran. Dia telaah dulu Al-Quran. Lama-lama baru dia cinta kepada Al-Quran. Itu pun. Oh ini mukjizatnya lagi. Maka seorang yang tidak mendekati Al-Quran, dia tidak memahami Al-Quran, tidak mentadabbur Al-Quran, dia tidak akan pernah tahu di mana letak mukjizat Al-Quran itu. Makanya mukjizat immaterial itu lebih dahsyat dibandingkan mukjizat material. Ya, kita kan bicara masalah nilai. Jadi Al-Quran itu bukan bentuknya tidak, tapi nilai yang ada dalam Al-Quran itu membuat Al-Quran menjadi mukjizat. Kita kan sudah pernah ngomong-ngomong juga.
Ikan lohan itu bisa berharga ratusan juta itu, kalau orang yang tahu nilainya. Tapi orang yang tidak tahu nilainya, dia tidak mau beli ikan itu. Ya, nang kelohan minum. Yang boleh ubiraya. Yang nyo beda ngko mujai pahana je beda kecuali pak ulai benda. Ya. Menyolain sama mandu. Artinya apa? Modelnya sama lagi ke mujai. Coba bawa ikan lohan yang harganya ratusan juta itu. Aci me ba u kampung me, hai, ne belong ke lut. Itan yang padum sekilo itanya. Padum sekilo. Je 20.000, 20.000. Katanya dah belum ratusan juta dah belum. Tetapi beliau itu mengatakan je 20.000 sekilo. 20.000 lagi. Kenapa? Karena dia tidak tahu nilainya. Ya jino tak co. Kami ulain lo. Ulain lo itanya yang de 30 juta je, ka 30 juta lagi kap lo. Lebih menyang lo. Coba ambil sertifikat dia semua. Dia sudah pernah ikut tanding me. Nyo sertifikat je. Coba tanya, padum ne boyung, baju ne boyung ke lo dia. 1 miliar boleh enggak? 1 miliar diminta. Kenapa? Karena yang beli itu dia tahu nilai ikan lohan itu 1 miliar. Dia tahu, Pak. Maka hana perlehiran katanya. Rumah-rumah urung na dicip-dicipnya katanya, padum yum paknya puluhan juta yum. Maka ratusan juta yum. Gede ada pegang, alah urung hana mumpung dicip. Oh ya belo lah ya. Punya belo rumah ka kam deme padum rumah. Ya belo 50 juta, sekian ratus juta, ya belo lah ya. Tapi mereka mengetahui nilainya, Pak. Nilai debu. Katanya hana ada debu nilai. Maka ada satu kelompok lagi, ada beberapa orang yang membaca terus Al-Quran, baca Al-Quran. Dia ikalali orang, ya baca le Quran le, bengu mentang. Karena dia tidak tahu nilainya. Kalau dia tahu nilainya, mungkin lebih daripada orang baca yang ya, Pak. Kalau dia tahu nilainya, lohan itu mungkin lebih daripadanya kayaknya, Pak. Hana ge hana bu demi lohannya. Ya, no. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Tapi walaupun mereka buat strategi sedemikian rupa, kata Allah, wa makaru wa makarallah. Allah juga punya strategi. Maka hana perleyo dan hana perleyo. Iblis punya strategi macam-macam sama kita. Nyobek dah cerita manusia lah, Pak. Cerita iblis dulu. Cerita iblis, cerita syaitan yang akan menggoda manusia. Strategi apapun yang dia buat, kurikulum apapun yang dia buat, ya. Maka ada dua strategi, Pak. Karena iblis itu sabarnya luar biasa iblis. Ketika menggoda manusia dari satu sudut tidak berhasil, dia goda dari sudut yang lain. Tidak berhasil juga dia goda dari yang lain. Tidak berhasil juga dia goda melalui hartanya, melalui anaknya, melalui jabatannya. Ya. Maka dia itu terus berusaha. Strategi apapun yang dibuat oleh iblis, kata Allah, dia akan minta izin kepada saya. Ya Allah, lu lalu buka kurikulum baru punya ya Allah. Lu yang goda di bulan je ya Allah, je. Oh baik, hanjir. Tak bisa juga, tak bisa. Jadi makanya iblis itu ketika menggoda manusia selalu minta izin kepada Allah. Fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Puji ya Allah, oh hanjir, macam-macam dah. Hanjir. Tak bisa juga ya Pak. Karena strategi Allah itu lebih jitu lagi. Strategi Allah menurut di bulan je ke lagi nyo. Terus ya ikut campur kata Allah pada iblis. Tetapi ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala negoda juji, melun-lun tai dengar oleh. Ya. Saya saja tidak didengar lagi sama dia. Lun yu hendak kak goda lah juji le. Goda lah juga dia. Ya hana mukun dia kecuali dia kali laki pertolongan bak lu. Ketika nanti sudah minta pertolongan kepada saya baru saya tolong dia. Ini sama juga begitu. Yaqidu kaida fa aqidu kaida. Strategi saya lebih gitu lagi. Makanya sudah berapa ratus tahun sudah sampai sekarang Al-Quran itu tidak berubah-berubah, sedikit pun tidak berubah. Strategi apapun yang mereka lakukan untuk bisa berubah tidak bisa berubah, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya berubah, gimana berubahnya banyak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Famahilil kafirin. Ya, ini saya butuh pada terjemahan dulu, Pak. Ya, saya buat terjemahan. Coba Pak Endang dibaca sebentar, Pak. Famahilil kafirin ini. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu. Sudah. Ya. Beri tangguhlah orang kafir itu. Apa maksud beri tangguh orang kafir itu? Apakah ketika mereka mengolok-olok kita biarkan begitu saja? Sekarang kita lihat versi Imam Sawi dulu. Kemudian nanti akan kita kaitkan dengan surah Ali Imran. Jadi dalam tafsir Sawi apa kata beliau? Ai la tasta'jilhum bil intiqam minhum wala bidu'a alaihim. Kamu jangan buru-buru, kata Imam Sawi. Jangan buru-buru ketika mereka membuat strategi macam-macam ke kalian. Ya Allah, hancurkan mereka, musnahkan mereka. Versi Imam Sawi, jangan berdoa seperti itu. Biarkan saja dulu. Ya. Famahilil kafirin. Biarkan mereka seperti itu. Ya. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Syaukani, apa kata beliau?
La tu'ajjilhum. Jangan buru-buru juga kalian. Jangan buru-buru. Cuma kalimatnya pendek. Kalau ini agak panjang sedikit. La tu'ajjilhum. Jangan buru-buru sama mereka. Ketika nyo kata kiat, ya Allah banjo, banjo. Ya Allah hancurkan mereka. Ya Allah musnahkan mereka. Sekarang kita akan menghubungkan ayat ini dengan surah Ali Imran ayat 148. Ketika terjadinya perang Uhud, waktu itu pasukan Rasulullah SAW, pasukan orang mukmin waktu itu kalah. Ini yang kedua. Yang pertama kan menang. Kemudian yang kedua, setelah yang di atas bukit itu mereka semua turun ke bawah, kemudian naik pasukan Khalid bin Walid dan memanah mereka semuanya. Kekalahan bagi orang-orang beriman. Ketika itu Rasulullah juga luka-luka. Rasulullah sempat menaikkan tangannya. Apa doa Rasulullah? Ya Allah hancurkan Abu Sufyan. Karena waktu itu Abu Sufyan mengatakan begini, Pak. Wahai Muhammad, mana Tuhanmu? Apa juga hebat sekali Tuhanmu? Ya Abu Bakar, mana kamu? Katanya, Pak. Wahai Umar bin Khattab, katanya kamu hebat sekali. Mana kamu? Dia berteriak kuat sekali. Kemudian Abu Sufyan mengatakan apa? Wabil Latta wal Uzza wa Manat. Demi Latta, Uzza dan Manat kami sudah menang. Demi Tuhan kami, 3 Tuhan yang sangat besar. Ini didengar oleh Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah SAW? Ya Allah, hancurkan Abu Sufyan. Disebutkan namanya, Pak. Semua disebutkan namanya. Hancurkan Abu Sufyan. Ada kedua, enggak tahu lagi siapa, Pak. Ada beberapa orang yang diinikan oleh Rasulullah. Turunlah ayat Al-Quran. Wahai Muhammad, laisa laka minal amri syai'un. Kamu itu tidak berhak untuk inikan mereka. Kamu tenang saja. Ya. Makanya Abu Sufyan hana mati, Pak. Hana mati Abu Sufyan. Dan yang disebutkan doanya oleh Rasulullah berapa orang itu tidak mati, Pak. Kenapa Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, laisa laka minal amri, buka nanti surah Ali Imran ayat 148. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Atau kamu berdoa, ya Allah, mereka akan bertaubat, saya jaminannya. Itu bukan urusan kamu ya Muhammad. Aw yu'adzibahum, atau kamu akan mengazab mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Fa innahum zalimun. Itu urusan saya. Kalau mereka sudah zalim, yang menghancurkan mereka adalah saya. Kamu tenang saja. Tenang saja kamu. Saya memberikan, mengulurkan waktu kepada mereka apa? Istidrajan lahum. Ini kalau di dalam tafsir Jalalain. Jadi Imam Jalalain mengatakan itu istidraj. Biarkan saja. Yang pertama istidraj. Yang kedua amal ibadah untuk adanya. Ya, nyan menyuhan hali uru-uru lagi nyan dibaca rada ibadah lah mereka. Ya. Makanya kalau Abu Sufyan tidak ada lagi, ini bagaimana mau berjihad lagi? Hana urung kompori orang lain untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya, ini kalau kita ngomong andai-andai, Nabi Muhammad tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan permohonan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah, hancurkan Abu Sufyan, dan ada beberapa orang kepala-kepala Quraisy itu, maka besok tidak akan terjadi perang lagi. Kenapa? Yang mengompor-ngompori itu adalah Abu Sufyan. Maka tidak hana perang lagi. Maka tidak ada pahala lagi. Ya Rasulullah, kami ingin berjihad. Kita jihad urung murakai nali. Ya, maka dia mendana urung murakai. Ya, Pak. Hikmahnya di situ, Pak. Ini yang kedua. Maka yang pertama tadi istidrajan lahum. Ini di dalam tafsir Jalalain. Jadi artinya istidraj. Arti istidraj apa? Diulur waktu terus diberikan. Kamu mau apa? Abu Sufyan mau harta. Abu Sufyan orang kaya, Pak. Beda pikir orang ngerti ini, Pak. Diberikan. Kamu mau apa? Diberikan terus, diberikan terus. Lagi orang kemawi kan? Urung kemawi ketika dikap kawe, nya hana lantoi dari, menyolantoi dari, dia ulam lau ni, Pak. Karena ubira yang angker kan? Artinya apa? Diulur lu. Yang cukup senang, cukup bangai urungnya. Kakenang hana dari, berhalih angker. Padahal diulur tu, diulur. Setelah dia capek baru ditarik. Ya, ditarik. Oh, ditarik lah, ulur lah, Pak. Setelah dia capek baru ditarik. Sehingga walaupun sebesar apapun ikannya, benangnya sedikit kecil, tapi sanggup diangkat. Ya. Jadi ini begitu juga. Sanastadrijuhum. Saya akan istidraj mereka. Saya biarkan mereka. Saya berikan apa yang mereka mau. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka itu sudah bangga dengan ini, saya berikan lagi kata Allah, sehingga apa? Akhadnahum baghtatan. Saya ambil dia tiba-tiba. Ya. Sehingga dia tidak bisa menikmati, bahana bisa menikmati itu ya. Ketika dia sudah pada puncak kenikmatannya, menikmati ini, tiba-tiba diambil oleh Allah, fahum mublisun. Mereka mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ji baik bangga ada kalian kau, oh ma yudanya, hana itu mayang, hana ibadah, hana je tapi makmu tang udip. Ya. Hana makmu, hana makmu. Jadi kemakmuran sebenarnya semuanya dimanakan di hati, hati. Ya, jadi seandainya kita udah kalian kita melihat orang hidup teki, berarti hati tenang ya, Pak. Mangga hati, Pak. Ya, ini dari mana kita tahu? Dari mulutnya, Pak. Senang, beliau senang, Pak. Ijak kena senang, ijak kena tenang. Kenapa? Karena
Imam apa namanya di dalam kitab Mahabbatullah dikarang oleh ulama besar ni. Di situ dikatakan hakikatul apa namanya? Hakikatul ubudiyah rakul qalbi. Hakikat ibadah itu, hakikatul ibadah rakul qalbi. Hakikat ibadah itu tenang hati. Kita untuk apa salat? Untuk tenang hati. Kepu bayar takut tenang hati. Mana tenang hati? Maka menyuna urung kala gema ibadah ke hati hana tenang. Berarti ibadah yang dilakukan itu perlu dikoreksi kembali. Beliau salat selalu tapi temenak tapi makila temenak ya. Tumaya makin jaya temenak aja ya. Padahal awai tegolai tumaya hantai temenak ya. Tapi dia makin temenak, artinya perlu dikoreksi kembali salatnya. Genya tegolong gaya haji git hakai. Ote go haji abe go budi denah. Artinya ibadah beliau itu bermasalah. Kenapa? Kalau kita merujuk ke dalam kitabnya Mahabbatullah tadi, hakikatul ibadah rakul qalbi. Hakikat ibadah apa saja ibadah itu? Tenang hati. Makanya naurung yang bersedekah ini bantu masjid, nyan hati hendak tenang lah. Urung leh nak sedekah lah melaga punya. Ndak dua tema. Ndak dua tema. Cerita apa kau? Ai lu kalau lu bantu masjidnya pun, kalau gabu ke dah yang banyak. Artinya apa? Hati dia tidak tenang, Pak. Ketika orang sudah memuji dia sudah mulai tenang. Ketika nanti ada saingan, dorang perlu bantu masjid 20 juta, Pak 50 juta. Ya kamu kerunlah, Pak. Mengkerunlah. Artinya apa? Ibadah yang dilakukan itu perlu dikoreksi, belum benar lagi. Anak betul ya ibadahnya. Ya. Makanya orang yang pegang sembunyi-sembunyi ya, tumbangnya, baik pegang-pegang tumbang. Nya hati tenang, alhamdulillah. Nya hati tenang. Artinya ibadah dia sudah berhasil. Maka kita kalau ingin melihat berhasil atau tidak berhasil ibadah kita, itu salah satunya apa? Indikasinya apa? Bak hati. Menyuh hati tenang berarti karena indikasi-indikasi amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Ya, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Apa makna ruwaida di sini? Nanti ada di ayat di ini lain ruwaida. Ruwaida itu artinya qalilan faqalilan. Ya, sedikit demi sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman begini, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan yang instan ya. Ajilah itu berasal dari kalimat ajalah. Ajalah itu roda berputar. Jadi roda berputar itu makanya kalimat ini majas sebagai isti'arah digunakan oleh Allah untuk mengumpamakan dunia. Dunia kelegayaan, Pak. Dunia itu instan. Jadi dari atas itu berputar ke bawah, cepat sekali dia berputar. Makanya Allah mengatakan begini, barang siapa yang mau yang instan. Yang instan bagaimana? Menyebut akhiratkah nak instan? Tidur kalau tembayang ada yang boleh hai pahala ho nak deh kau nya ni, Pak. Oh deh nak tembayang ni minat trip harga juga punya. Tetapi kalau dunia kan instan. Seorang bertanya begini, hai nyo bangunannya padu duno juk pen panjar le. Ka panjar le, golong kerja ka panjar le. Artinya apa? Beliau ingin yang instan, yang cepat. Inilah perumpamaan mangkana yuridul ajilah. Barang siapa yang menginginkan dunia, menginginkan hasil yang banyak, ingin dapat lu, ingin laba yang lu, ajalna lahu fiha ma nasya. Saya permudah dia kata Allah. Lu permudah dia. Makanya ada orang ingin mengegok beli laba, saya permudah dia rezekinya kata Allah. Lu permudah. Saya berikan dia. Apa mau dia? Mau dunia saya berikan. Mau yang instan saya berikan dia. Mangkana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Siapa-siapa yang kami pilih kata Allah. Nanti ada sebagian lagi mengatakan liman nurid, siapa yang menginginkan dunia itu sendiri. Ya, jadi ada dua pemahaman. Saya berikan kata Allah, cuma ingat kata Allah, saya persiapkan kepada dia jahannam yaslaha madmuman madhura. Saya persiapkan neraka jahannam kepada dia. Dia akan terhina nanti di sana. Kenapa? Hana malenya, Pak. Ijo atagop hana malay, zalimi gop hana malay, ikeng ke gop hana malay, mueh ke gop hana malay, ijak bak tempat maksiat hana malay, ikalan maksiat hana malay je, Pak. Cok atagop hana malay je, Pak. Karena hana malay maka dipermalukan nanti di akhirat, Pak. Makanya begini. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah engkau itu, makanya nyo doa ini ada berdoa Allah, ya Allah baik ne pemalelun di uro kiamat ya Allah. Baik ne pasalun lam bak neraka ya Allah. Pokok karena kalau masuk ke dalam neraka berarti engkau sudah mempermalukan saya ya Allah. Mempermalukan dua ni, Pak. Yang pertama mempermalukan diri kita sendiri kamale ni, Pak. Yang kedua dipermalukan di depan orang lain, Pak, di depan malaikat. Malaikat hidup bibit urungnya ya ni, Pak.
Ibadah tapi hati ku luah na debu ku kata malaikat ni. Di situlah dipermalukan, Pak. Malu di depan uru-uru lain, dipemalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ya Allah, engkau ketika memasukkan orang-orang ke dalam neraka, itu maknanya apa? Engkau sedang mempermalukan mereka. Ya. Makanya salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ingin mengajarkan umatnya, apa doa Rasulullah? Ya Allah, jangan permalukan saya, wala tukhzini yaumal qiyamah. Padahal Rasulullah hanya kepemalai oleh Allah. Cuma doa Rasulullah ini supaya umatnya mengikuti doa Rasulullah tadi, Pak, membaca doa ini. Wala tukhzini yaumal qiyamah. Jangan permalukan saya hari kiamat ya Allah. Bagaimana permalukan? Dari punnya kagak pemalai, Pak. Gelakna li malaikat sampai ke alam barzah pemalai lo. Ketika ni di padang mahsyar kagak pemalai lo, Pak. Dileun ke malai, Pak, dileun. Hana bajih hana tepu-tepu. Kemudian setelah itu dicampak dalam neraka, dipermalukan lagi, Pak. Maka ada di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, ketika ada seorang guru, seorang alim, seorang guru, ketika diikat hidungnya seperti lembu, lagi lembu, makanya pegang lagi lembu. Makanya Imam Sawi mengatakan, yang masuk ke dalam neraka itu wa in kana mu'minan, walaupun dia seorang mukmin, menyolam hadrina dengki ke gapa, orang mukmin ya, walaupun dia nanti akan dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia walaupun dia orang mukmin tapi ada sifat-sifat bakhil dalam hatinya, dibakar dulu dalam neraka. Nanti akan kembali, Pak. Ini artinya dipermalukan. Aweh hana malai kan, cok ada kau hana malai, Pak. Jino ke pemalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tukhzini yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan permalukan saya hari kiamat ya. Baik deputul henlun watai lumbang kente ya Allah. Makanya doa ini direkomendasikan oleh Rasulullah, bacalah doa ini. Menyuruh Rasulullah nak pemalai oleh Allah, Pak. Bacalah doa ini. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kabeh, Pak. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Mungkin naya anta anak orangnya mana? Tidak ada. Oh ya, ya. Waalaikumsalam. Ya. Iya. 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 Iya, iya. Iya. Coba dibaca ayatnya, Pak. Wujuhu yawma idzin itu ya. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Ya. Ya, inilah apa namanya? Kalau kita lihat ini langsung saya jawab. Ini karena ini diterjemahkan oleh orang Indonesia, maka versi terjemahannya begini. Nanti diterjemahkan sama orang India, versinya begitu. Padahal di dalam ayatnya mereka itu wujuhu yawma idzin musfirah. Mereka itu berseri-seri, tidak dikatakan berseri-seri karena melihat Allah. Dhahikatun mustabsyirah. Dhahikah itu apa? Sambil tertawa mereka tahu, mustabsyirah, mereka dapat kabar berita gembira baik. Tidak disebutkan di situ mereka melihat muka Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang-orang Indonesia kegalakan tamah-tamah, Pak. Ketika dalam terjemahan dia nak kita mahali, Pak. Ini kita mahali. Makanya kalau penerjemahan itu tidak bisa begini, dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab tidak bisa begitu saja. Kita harus melihat dulu ya. Maka inilah membutuhkan kepada tafsir, membutuhkan kepada asbabun nuzul. Ini apa sebenarnya ini? Ya. Jadi mereka itu wujuh yauma idzin musfirah. Dari pertama menerima kitab itu mereka sudah berseri-seri, Pak. Galak dah. Dhahikatun mustabsyirah. Mustabsyirah itu apa? Itu berasal dari kalimat busyra, basyir, memberikan kabar gembira. Hai, kalian kitab lonyo lo akan dipertemu dalam surga. Coba lihat, saya akan diberikan nikmat, saya akan diberikan ini, diberikan itu. Ini mustabsyirah namanya. Dhahikah adalah sebuah kalimat isim fa'il. Isim fa'il itu subjek. Artinya apa? Yang tertawa itu di situ bukan mukanya tertawa, bukan mukanya saja tapi semuanya. Dhahikatun mustabsyirah. Dia itu semuanya bangga, bahagia dia. Tangannya bahagia, ini bahagia, kaki bahagia, perut bahagia, semua bahagia. Artinya apa? Saya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menerima catatan-catatan digital yang menyenangkan hati saya.
Ini sama seperti ini. Kita tafsirkan apa ayat ini dengan ada satu fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa faman apa namanya ya fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Sambungannya coba. Fasawfa yuhasabu, bukan itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka dia mengatakan, senang sekali saya sudah diberikan kitab ini oleh Allah. Coba baca kitab saya. Ha umqra'u kitabiyah. Ya ini. Makanya susah sekali, Pak. Seperti begini. Kalau bahasa Aceh juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan tahjib. Maka kita harus tahu dulu ini apa ini sebenarnya, baru bisa kita terjemahkan. Ya ini. Baru bisa kita terjemahkan. Nanti kalau ada orang terjemahan bebas kayak begini. Apa namanya? Saya makan nasi, lun pajuhu firadeng, Pak. Firadeng. Lun pajuhu firadeng. Saya makan nasi garam duduk, Pak. Dia fira kayak pegang garam, Pak. Ya, jadi makanya harus kita tanya dulu orang Aceh, hai, firanya pule. Oh, firanya sambil. Oh, kan je, kan firanya nyocit. Jadi ini namanya sinonim, Pak. Apa nama dua bahasa tapi artinya beda. Ya, ini kalau di dalam istilah ilmu balaghah itu namanya tauriyah namanya, Pak. Ada makna jauh, makna dekat ya. Sirah itu bisa saja sambil, bisa saja garam. Oh, binan. Maka harus kita dekat dulu orang Aceh, nyuku maknanya. Ya. Jadi seperti tadi itu tidak ada indikasi mereka melihat Allah. Memang nanti di dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Nikmat yang paling ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terbayang dulu. Ini ketika peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan ada 5 riwayat. Itu makanya itu mana betul Isra Mi'raj apa kalau lain cerita lagu. Ceritanya beda aja, bedanya beda. Karena ceritanya ada 5 riwayat. Riwayat dari Anas bin Malik. Ceritanya berbeda. Kebanyakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu mengambil riwayat Anas bin Malik. Yang kedua, Anas dari Abu Zar. Yang ketiga, Jabir bin Abdullah. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud. Yang kelima, Abi Hurairah. Semua riwayat ini ceritanya berbeda, tapi bedanya di baju-baju beda. Dalam riwayat yang pertama Anas bin Malik, ini terungkap di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nanti kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, itu cerita tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi karena tiblohon ya, Pak. Tiblohon, Pak. Mereka nanti ada, kalau kita lihat riwayat lain berbeda-beda lagi. Bedanya bagaimana? Mereka mengatakan Nabi Musa di langit kelima. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, di dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi Musa pada langit keenam. Nyampe karu-karu ni, Pak. Baik pegah, itu betul. Nyo pegah lagi je pegah dua-dua betul dengan dua riwayat yang berbeda. Pada riwayat Anas bin Malik, ketika Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, engkau melihat Allah?" "Ya, saya melihat Allah." "Bagaimana ya Rasulullah?" "Ka'annahu nur." Dia seperti cahaya, enggak tahu saya gambarkan bagaimana. "Ka'annahu nur." Cahaya-cahaya bagaimana saya nak tahu, kata Rasulullah. Ya, nih, saya nak tahu. Jadi makanya kita begini saja, Pak. Nanti ada di dalam Al-Quran itu, nanti memang ada nanti kelompok-kelompok tertentu yang ingin ya punya, Pak. Nyo berdebat, nyo berdebat mendang ya, Pak. Nyo tangan Allah bagi ban, nyo ya kata kafirun, kata salah ya, Pak. Nyo Allah bagi ban, muka Allah bagi ban kali oh kata salah ron ya, Pak. Jadi kita begini saja. Nanti kalau seandainya ada yang tanya, "Fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Ketika tiupan sangkakala yang kedua, semua habis kecuali di situ kalau kita lihat tagnya, Pak. Kecuali muka Allah ya, Pak. Yang menyanyikannya bagaimana muka Allah? Terjawab mendang, "Laisa kamitslihi syai'un." Ini saja kuncinya, Pak. Nanti orang berdebat dalam yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksudnya? Laisa kamitslihi syai'un. Yang mendang Allah tidak sama seperti makhluk. Ya. Yang menyama lagi makhluk, berarti kan Allah ada nyo sama lagi makhluk. Nyo ada bukan Allah. Nyo jaro. Berarti Allah lagi okon, berarti kon. Ya, ni, Pak. Contoh bino. Kita kan buat meja, Pak. Kena ada pegang meja. Meja aki na dua buah aki atau buah aki, Pak. Dua buah ada pegang meja. Meja ini dia berdialog dengan meja kedua. Ipegah le meja pun, hai. Urang pegat katanya apa sama katih lagi katanya. Ya. Ijo le meja kedua sama tak. Sama that ya. Sama that ya. Kalau seandainya sama, berarti dia tak bisa buat meja inilah. Ya, Pak. Makanya yang buat meja ini naga kiki tapi hana sama lagi. Hana sama. Kalau sama berarti tidak ada bedanya yang diciptakan dengan menciptakan. Ya. Berarti demikian pula Allah pun ajaro yang dikatakan dalam Al-Quran kan yadullah fawqa aydihim, tetapi laisa kamitslihi syai'un. Maka untuk meja seperti jauh tu yang pegang katanya naki tapi hana sama lagi katanya. Ya, tidak sama seperti yang diciptakan. Kalau sama berarti dhaif sekali lah dia.
Artinya apa? Yang menciptakan kita lebih canggih dari kita. Masa katanya sudah ciptakan sesuatu lebih canggih dari kita? Tidak. Seorang yang membuat teknologi sedemikian rupa, Pak. Nah, HP sangat canggih, Pak. Walaupun HP sangat canggih, berarti yang menciptakan itu lebih canggih lagi dari HP itu, Pak. Ada orang menciptakan mobil sangat canggih, Pak. Yang menciptakan mobil itu lebih canggih daripada mobil itu sendiri, Pak. Yang menciptakan manusia, kehebatan manusia luar biasa. Yang menciptakan manusia lebih luar biasa lagi dari manusia. Makanya hati-hati nanti ada terjemahan-terjemahan bebas yang kadang-kadang idamah-damah. Orang Indonesia kalau ada idamah, idamah. Ini contoh begini. Ada surah Al-Maidah itu yang menjadikan jangan kamu jadikan Yahudi itu sebagai teman ya, wali, teman sejati. Ini banyak, teman sejati. Ini yang betul apa ini sebenarnya ini? Pemimpin atau teman sejati, Pak? Ketika keluar Al-Quran yang mengatakan teman sejati, ibudah urung-urung, bengeh. Memang urung-urungnya sebagian pino, Pak. Kadang-kadang naik anak temayang. Ketika dia olo agama, urung-urung anak temayang bedah juga, ngemparang bedah. Walaupun anak temayang, Pak. Oh, karena olo agama, walaupun anak temayang, kenya ayu jiwa katanya, Pak. Oh, katanya walaupun anak temayang, ketika dia olo ibadah hulu. Ketika masalah suara azan dan ini, urung-urung anak temayang ibadah, Pak. Tahu yang ini ibadah, Pak. Ini barang. Padahal kayaknya anak temayang ya, Pak. Ada anak temayang. Jadi ini yang mana yang benar ini? Teman sejati atau apa namanya? Lu nanti yang bingung sih, Pak. Ada ketika jemaah bertanya, ini yang betul apa ini? Pemimpin atau teman sejati? Karena ada dua versi dalam Al-Quran terjemahan. Ada yang mengatakan pemimpin, ada teman sejati. Lun mita ada buat tafsir kuno yang dulu. Ya, tafsir jamun ya. Lun buat tafsir jamun. Rupanya ada beberapa penafsir yang condong kepada teman sejati, Pak. Cuma bet salah le, tak dengar le begitu le. Ya, Pak. Jadi jangan salah. Pemahaman yang kita ini pemahami sekarang itu salah. Salahnya begini. Jangan jadikan Yahudi dan Nasrani, Pak ya, sebagai teman sejati. Pemahamannya apa? Ini diterjemahkan lewat Indonesia itu, Pak. Di situ dibuat, makanya orang Indonesia galak kayak tamah-tamah, Pak. Artinya apa? Teman sejati jangan, tapi pemimpin je dalam buku. Ya, ini banyak. Nyangkanya yang nyanyi, Pak, yang bermasalah. Di dalam tafsir yang itu, yang lundat yang tafsir, Pak. Ada salah satu tafsir lama itu. Termasuk di tafsir Zamakhsyari mungkin ada juga sih, Zamakhsyari. Tafsir Ibnu Ashur, salah satu tafsir yang itu juga. Pegahinan, Pak. Yahudi dan Nasrani jangan angkat sebagai teman sejati saja, jangan berteman, apalagi jadi pemimpin, ya, Pak. Mengon ke hanjut, Pak, ngon mentang hanjut pelom je ke pemimpin, berarti kan lebih parah lom. Ya, Pak. Kalau dalam terjemahan itu tidak dijelaskan itu, Pak. Orang Yahudi Nasrani teman sejati jangan, pemimpin boleh, tidak ada apa-apa. Ya, Pak. Padahal konbinan pemahamannya. Artinya apa? Teman sejati saja. Jangan bergaul dengan dia, apalagi menjadikan pemimpin untuk kalian orang-orang itu. Ya. Yahudi dan Nasrani ada dua tipe, Pak. Sifat watak ini ya Yahudi dan Nasrani. Akai dan pikiran lagi Yahudi dan Nasrani. Ya, dua model ya. Tapi hanya dah pegah. Ya. Ini seperti pemahaman Ya'juj Ma'juj juga kan? Kan ada dua pemahaman. Ibnu Arabi mengatakan Ya'juj Ma'juj itu apa? Itu Ya'juj Ma'juj apa kata beliau? Khayaliyah. An-niza al-hawamis al-khayaliyah. Jadi sebuah insemination fiksi ya. Sebuah kalimat fiksi. Jadi itu majas. Majasnya apa? Majasnya orang yang berbuat maksiat, kemudian orang-orang yang yartakib ar-razail, perbuatan-perbuatan yang tercela, bisyahwat dengan syahwat, wal kharabu ala qawanin al-mawjudah, yang menghancurkan undang-undang yang sudah ada, menghancurkan kanun yang sudah ada. Al-Quran karena panco yang punya yang kenyan ini kaya Ya'juj Ma'juj, ya, maka menyatakannya bukan muncul Ya'juj Ma'juj, kamu muncul Ya'juj Ma'juj, sudah muncul Ya'juj Ma'juj. Mereka semua merongrong ya, rongrong Al-Quran ya, rongrongnya. Nyai pegahnya kai pegahnya salah. Ini kalau sesuai dengan tafsir Ibnu Arabi. Ya, demikian. Ya, mungkin ada yang lain. Ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Oh ya. Ya. Iya. Apa bedanya antara keduanya? Yang satu sejati,
Ya. Iya, bagus sekali. Selama saya ini belum pernah tafsir, hana pertanyaan lagi. Makanya belum preh-preh kan, saya tunggu. Makanya lo ulang-ulang sampai Ya'jud Ma'jud. Tak ada yang pernah nanya apa beda Ya'jud Ma'jud. Lunjak apa lain lu bukan Ya'jud Ma'jud. Tak ada yang katakan apa beda Ya'jud Ma'jud. Ya, nampak. Ya'jud Ma'jud itu kalau kita menuju ke dalam tafsir Ibnu Ashur, apa kata beliau? Ya'jud Ma'jud itu sebenarnya sama, tabohnan ya, Pak. Sama, Pak. Ya, satu nama itu. Cuma bedanya Ya'jud adalah fi'il mudhari. Ma'jud itu adalah maf'ulun bih, ma'jud. Ini berasal dari kalimat ajja yang uju, ajij. Ajij itu apa artinya? Ya talahab. Urang bagah bengeh. Urang bagah bengeh aju maju Pak. Sama juga ya maju. Ya. Makanya Ya'jud itu orang cepat marah deh, Pak. Karena asal kalimatnya apa? Ajij. Ajij itu apa artinya? Ajij atalahub. Api itu kalau ini kan. Nah, makanya orang setelah dipancing-pancing dia cepat marah. Dia nak ke ya jual maju kat ulam. Ya. Tapi berai-rai satu. Roh ikut kedai ci aju maju nduk. Ya. Jadi ini Ya'jud artinya apa arti Ya'jud? Orang yang mengompori orang lain itu Ya'jud. Ya, nih, Pak. Orang yang melakukan sesuatu, ini fi'il lah ya, apa fi'il mudhari. Dia apa namanya memompa-mompa ini. Ma'jud. Ma'jud itu apa? Ma'jud kembali kepada diri dia sendiri, Pak. Dia sudah memompa orang lain untuk supaya cepat marah, berbuat maksiat, dia juga berbuat maksiat. Ma'jud, maf'ul sebagai maf'ulnya. Jadi yang pertama dia menyuruh orang lain dan dia juga berbuat itu. Makanya Ya'jud Ma'jud itu apa? Dia menyuruh orang lain berbuat maksiat, dia sendiri juga berbuat maksiat. Ya, karena Ya'jud Ma'jud. Jadi kalau Ya'jud saja dia menyuruh-nyuruh, Ma'jud saja untuk dia di sini, tapi dua-dua ada sama dia. Ya'jud Ma'jud lagi dia. Walaupun nanti kalau kita lihat di dalam tafsir lain, itu Ya'jud Ma'jud itu dalam tafsir Asy-Syaukani, Pak. Ya. Apa kata Imam Syaukani? Tuluhu shibrun wa shibrani wa thalathatu ashbar. Itu adalah hakiki. Tingginya 1 jengkal atau 2 jengkal atau 3 jengkal. Wa iftirasu ihda udhunaihi. Ini dalam tafsir Syaukani. Salah satu telinganya itu sampai ke bawah. Apakah kanan atau kiri tidak disebutkan. Sudah 2. Lahu makhalibun kama khalibis siba. Dia punya kuku seperti kukunya binatang buas. Ya, itu yang diungkapkan oleh Imam Syaukani dalam tafsir beliau. Jadi artinya apa? Ada memahami sebagai itu wujud asli, ada yang memahami Ya'jud Ma'jud adalah sebagai khayali saja, sebagai fiksi. Ya. Tetapi dua-dua ini diakui dan tidak pernah ini ribut sama ini, tidak pernah. Tidak pernah ini mengatakan yang betul minyak saya. Yang ribut angka gedenya, Pak. Yang ribut cuma kita, Pak. Makanya herannya kita ini, ulama-ulama dulu tidak ribut satu sama lainnya. Walaupun pendapatnya banyak, tidak ribut, Pak. Yang ribut siapa? Kita-kita yang awam yang ribut, Pak. Ya. Makanya supaya tidak ribut kita baca, semuanya kita baca. Imam ini kenapa begini? Kenapa tidak ribut? Baca pendapat dia. Oh, dia lain lagi, baca lagi pendapat dia. Maka kalau kita baca satu ini saja, kita akan berpegang kalau Ya'jud Ma'jud itu mana ada puya apakah halera. Yang betul Ya'jud Ma'jud punya Imam Syaukani. Imam Ibnu Abbas juga mengatakan demikian, Pak. Ibnu Abbas mengatakan sama seperti Imam Syaukani. Tapi Ibnu Abbas cuma mengatakan satu saja sifatnya. Lahu tuluhu shibrun wa shibrani wa thalathatu asbah. Sifat lain tidak disebutkan oleh Ibnu Abbas. Sama seperti ini, orang berdebat tentang surganya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada yang mengatakan surganya ada nggak surga Nabi Adam? Apa betul di surga itu? Dijawab oleh Imam ada dua kubu yang berbeda tafsiran. Satu tafsir itu Imam Sya'rawi bersama Imam Ibnu Katsir. Apakah kita ingin menolak Imam Sya'rawi? Tidak, ilmunya luar biasa. Ibnu Katsir akan kita tolak? Tidak, ilmunya luar biasa. Satu lagi Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi apakah kita akan menolak dia? Tidak, ilmunya luar biasa, Pak. Kata Imam Al-Qurtubi, itu Nabi Adam alaihissalam yang dikatakan jannah itu bumi, di bumi. Nabi Adam diciptakan di bumi. Dia meninggal di bumi. Ya, tetap bersikeras Imam Al-Qurtubi. Dalilnya banyak sekali, Pak. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, di bumi, bukan di surga. Tidak ada ayat mengatakan inni ja'ilun fil jannati khalifah, tidak ada, kata Imam Al-Qurtubi. Yang jelas Nabi Adam itu di bumi. Kemudian ditanya di mana di bumi itu? Dijelaskan lagi olehnya. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kejadian itu terjadi di antara Mekah dan Taif. Nabi Adam alaihissalam terbaring di antara Mekah dan Taif, tidak diberikan roh oleh Allah. Hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. 1000 tahun tertidur, Pak. Ini alasan Imam Al-Qurtubi. Satu lagi, ini kita akan mengatakan sifat-sifat tadi, Pak. Alasan Imam Sya'rawi dan Ibnu Katsir,
Nabi Adam itu setelah bermasalah di bumi diletakkan di sebuah tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan di langit ini, tidak, di bawah langit pertama. Ya, di bawah langit pertama, dinamakan dengan Jannatun Tajribah, surga tajribah. Bagaimana sifat surga tajribah? Sedangkan di Al-Qur'an juga diberikan sifat tentang surga. Fi sururim marfu'ah bi akwabim mawdu'ah, ya, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Banyak dalam Al-Quran sifat-sifat surga. Apakah surga tajribah sama seperti itu? Tidak, kata Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini alasan Imam Sya'rawi. Surga tajribah itu sifatnya cuma 4 saja. Ini ada di dalam surah Thaha, ya. Surah Thaha ayat 118. Sifat surga tajribah, innaka alla taju'a fiha wala ta'ra wala tadma'u fiha wala tadha. 4 sifatnya, Pak. Di dalam surga tajribah itu kamu tidak lapar, kamu tidak telanjang, diberikan fasilitas semuanya. Kamu tidak haus, tidak pernah haus, wala tadma'u fiha wala tadha, dan tidak pernah panas di situ, selalu teduh. Itu cuma sifatnya. Inilah alasan Imam Sya'rawi, Nabi Adam alaihissalam bukan di dalam surga. Tidak ada orang yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Alasannya lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada yang pernah masuk ke dalam surga apalagi menyentuh-nyentuh isi surga. Jibril yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di dalam hadis qudsi, ketika lamma khalaqallahu an-nara wal jannah, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, fa amara Jibril, Allah menyuruh kepada Jibril untuk yatafaqat, untuk melihat surga dan neraka. Tetapi yang dilihat bukan isinya, tetapi dari luarnya. Tidak ada yang masuk ke dalam surga, tidak ada yang masuk ke dalam ragahana, belum ada yang masuk. Ya. Jadi artinya apa? Disifatkan saja, seperti tadi disifatkan saja. Cuma satu sifatnya tadi kan. Itu Ya'juj Ma'juj, dia punya tingginya 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Surga tajribah bagaimana? Surga yang sangat simpel sekali. Semua ada pohon-pohon di situ, tetapi sifatnya cuma 4. Tidak ada tajri min tahtihal anhar, ada sungai, tidak ada. Tidak ada buah-buahan yang rindang, ini tidak ada. Ini disebutkan cuma syajarah saja. Kemudian tidak ada fi sururin marfu'ah, ada ranjang yang sangat tinggi sekali. Bi akwabim mawdu'ah, tidak disebutkan. Wildanum mukhalladun, tidak disebutkan juga di tentang surga tajribah. Demikian. Ini beda ya Ya'juj Ma'juj. Ya. Ada yang lain? Mungkin satu lagi? Iya, satu lagi. Waalaikumsalam. Iya. Oh iya. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Ini nanti memang ada ahlinya. Oh, Ustaz Sofyan. Orang Duhalun, Fahmi Sofyan. Ya. Jadi nanti ini kan masalah asmaullah ini. Yang di dalam Al-Quran artinya yang wajib kita, yang ini adalah yang dalam Al-Quran tidak habis disebutkan memang semuanya. Memang nanti di luar itu wallahu a'lam bisawab, ya. Lun hana lun depuci kan, hana lun depuci ya masalahnya. Kenapa disebutkan cuma sekian saja, tidak disebutkan semuanya? Ya, dikurung-kurung. Katanya ada lagi di luar. Nyolun pegah ende datanya yang nyan pule kah haji nyawunya. Nyan lehri bempu salah satu saja disebutkan. Ya haji nyawu belumnya. Jadi artinya apa yang kita ini kan paling enggak yang kita imani saja, yang kita yakini saja, yang terpedalam mendang ke yang dalam Al-Quran mendang. Jadi yang ada apa dulu? Sekian mendang ini. Ya. Makanya Allah ketika mengatakan begini, falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya asmaul husna. Panggillah saya ketika kamu bermasalah. Ya, kan sudah dibuka keran, Pak. Allah membuka keran kepada kita. Kamu apa susah kamu panggil saya dengan salah satu nama itu. Ya Hanan, Al-Mannan, Ya Razzaq, Ya Qawi. Ya Allah lun ka ditalimi dulu ini Allah. Ya Al-Hakam, Ya Al-Adil. Ya ada juga. Karena Allah sudah mengatakan panggil saya kalau masalah. Cuma sekarang masalahnya, ketika kita bermasalah hendak Allah nih, hendak telepon Pak Allah. Telepon je paling enggak kita ngomong gini, kai ganti ulang dulu. Betalah lu ni Allah. Betalah lu ya Allah. Yang tapi kita tidak ini Pak. Yang kita lapor kepada siapa? Pak tetangga ada lapor. Oh malu tutah dahnya ada lapor Pak tetangga. Pekan tutah, anu lun hai tin dengan lun hai nyo hai je. Jauh li tetangga anu lun lebih parah dari anu Pak. Baik cerita Pak lu. Gede cerita Pak. Ya. Abi anda dah jalan Pak malun utang 5 juta. Dah lapor hai di banjaranya untuk tolong dia. Ai lu utang lu 10 juta, 5 juta lu beraya lu. Gede lapor Pak.
Makanya melapornya kemana? Melapor sama Allah. Karena Allah sudah memberikan sinyal, Ya. Jadi artinya apa? Makanya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah beringat ke Allah. Karena Allah juga teringat kepada kita dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Dengan cara kita teringat kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Kalau kalian teringat kepada saya bantu kalian. Ini masalahnya ketika kalian bermasalah, kalian nak ingat kelun. Yang ingat apa? Yang negatif-negatif mendang Pak. Kang ngadib lon ya Allah. Padahal lu urung semayang, lu ibadahnya. Baru meninggal anak lun ya Allah. Nyo jino ka tutung nyo lun, nyo jino ka kadang nyo tengok pula ya Allah ya Pak. Jadi artinya kita selalunya Pak, mengeluhnya yang negatif Pak. Tapi coba minta tolong ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tolong saya. Kan banyak Asmaul Husna ini. Salah satu itu kata Allah, coba panggil dengan salah satu saja. Apa masalahmu? Kamu tidak aman, panggil saya ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin ya. Nya katanya kan tinggal nanurung Muhaimin undang Pak. Jadi adanya tinggal Allah yang pemberi aman ya tinggal ya Pak. Ya. Nyelung kena hana urusan partai ya. Tidaknya. Jadi begitu. Jadi kalau disebutkan nanti di luar ada beberapa lagi, itu Allah alam bisawab. Yang jelas kalau nama Allah itu bukan segitu, dia banyak sebenarnya. Jadi Allah itu tidak hanya masa nama Allah 99 saja. Artinya apa? Sifat Allah itu kalimatullah itu Pak. Ya. Jadi artinya tidak sanggup kita ni Allah pemberi rezeki, Allahnya mandu menye Pak. Nyo katanya baik jauh-jauh Pak. 1 detik saja Pak. Nya itu napa? Kada je ni Pak. Yang detik mana Pak? Kadanya ni Pak. Apalagi bermenit-menit. Ni pengali Allah amal lunjuk napa dia apa? Hana lunjuk orangnya dia apa nya 5 menit mendang habis dia Pak. Atau ginjal hana fungsi ginjal hana fungsi dia nya. Atau nyo apa namanya ini saluran pembuangan hana fungsi dia apa nya kagem perut dia Pak. Nyo siuro mendang baik fungsi yang kagem perut nya. Kita masalahnya apa? Teringat kepada Allah ketika bermasalah ya Pak. Masalah apa? Ini kan nikmat semua Pak. Kata Imam Ghazali, manusia itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Tapi kapan dia syukuri? Ketika nikmat yang diberikan ini bermasalah. Baru dia teringat pada Allah. Ketika kakinya bermasalahnya Pak. Ketika kena asam urat. Ya Allah asam urat lu. Baru teringat Allah ya Pak. Tapi waktu hana asam urat hana tinggal baca dan ingat. Ketika jantungan ya Allah lu jantungan ya Allah. Baru teringat Allah ya Pak. Mau salat tidak salat dia, ketika ini tubuhnya bermasalah, dia pasti teringat kepadaku kata Allah. Dia akan melupakan apa yang dia syirik itu. Dia pergi ke nyo jauh dukun. Pekan hana jauh dukun ni Pak. Ketika kalian jantung ibu ada kami berdukun ya Allah, pasti Allah ini Pak. Nya Allah ini Pak. Ketika dia bermasalah apa saja Pak. Ya Allah, Allah menunggu nya. Hana aja kena hana semua ditinggalkan oleh dia. Dia teringatnya pasti kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.